Musirawas Express News. 15 santri Pondok Pesantren Arisalah positif COVID-19. Pemirsa, peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Lubuk Linggau sejauh ini terus mengalami peningkatan yang cukup drastis. Sebanyak 15 santri Pondok Pesantren Arisalah baru-baru ini dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini terungkap saat konferensi pers yang dilaksanakan Pondok Pesantren Arisalah Kota Lubuk Linggau pada Senin 14 September 2020. Konferensi pers tersebut dihadiri langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Arisalah Ustadz Atik Fahmi, kemudian Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau Hajar Darlela, serta Dr. Dwi dari Klinik Citra Medika. Dari hasil swab tes pertama dilakukan kepada anak-anak yang mengalami gejala kepada satu santri pada Selasa, di mana santri tersebut terkonfirmasi positif. Kemudian dilanjutkan pada Rabu 9 September dilakukan swab terhadap 49 anak santri dan total keseluruhan hingga Senin telah dilakukan terhadap 70 santri untuk pelaksanaan swab test. Kemudian yang sudah keluar dari hasil tersebut 37, di mana rinciannya yang positif COVID-19 ada 15 anak dan negatif 22 anak santri. Selanjutnya hasil swab akan menyusul pada hari-hari berikutnya. Demikian. Akan dijelaskan oleh Ibu Darlela dan segala macam. Kami hanya kepengen menyampaikan bahwasanya alhamdulillah kami di Arisalah ini semua keluarga baik-baik saja dan aman-aman saja. Hanya saja ada perlu yang diperjelaskan baik secara fakta ya, dan juga secara realita dari penanganan apa yang ada di pesantren Arisalah. Kenapa? Kadang-kadang kita ini hanya mendengar masalah tapi tidak mendengarkan bagaimana solusi dari masalahnya. Sehingga simpang siur berita ini membuat tidak nyaman bagi seluruh ya, baik bagi kami yang sedang sibuk mendidik anak-anak dan juga bagi beberapa masyarakat yang memang hanya terbatas membaca sebuah berita. Maka hari ini bersama Dinas Kesehatan ya, dalam hal ini dipimpin langsung oleh Ibu Hajar Darlela dan juga didampingi oleh Ibu Dr. Dwi dari Citra Medika. Kami silahkan kepada mereka berdua untuk menyampaikan dulu pernyataan ya, dan bagaimana mekanisme yang ada di Arisalah, baru nanti mic akan kembali lagi kepada saya. Dalam hal ini kami silakan dulu mungkin Ibu Hajar. Yang terjadi kepada anak-anak santri yang berada di Pondok Pesantren Arisalah pada tanggal 8 September itu hari Selasa kemarin, saya dari Dinas Kesehatan dan bersama Kapus Citra Medika, saya mendapat perintah dari Kepala Dinas untuk datang ke Pondok Pesantren untuk mengecek anak-anak yang ada di pondok sini. Tujuan utama kami adalah untuk kesehatan anak-anak yang ada di Pondok Pesantren. Dalam hal ini terutama yang ada kaitannya dengan masalah COVID ini. Pada awal kami datang, kami mengecek anak-anak yang punya keluhan, yang ada gejala, yang ada keluhan itu melalui di klinik. Kami bersama dokter melihat kondisi anak-anak yang punya gejala, kami cek, itu hanya satu yang dapat kami swab. Kemudian hari kedua, besoknya Rabu, dengan hasil yang ada, karena yang satu itu yang di swab itu berhasil positif, besoknya kami swab lagi sebanyak 49 anak santri. Jadi sekarang jumlah anak yang sudah di swab itu sebanyak 72 ya. 72 anak. Yang sudah keluar hasil sebanyak 37. Positif itu ada 22, 15 positif, 22 negatif. Yang lain kita masih menunggu karena hasil karena ini diperiksa di BBLK Palembang. Berhubung di sini kita tidak bisa kalau sudah banyak untuk diperiksa di sini. Jadi adik-adikku sekalian, bapak-bapak dan adikku sekalian,
insya Allah pondok pesantren sangat peduli dengan kesehatan anak-anak yang sudah ada di pondok. Sudah menyiapkan rumah sehat. Jadi nantinya dan sekarang ini sudah kita laksanakan. Jadi anak yang terkonfirmasi positif itu kita pindahkan, kita isolasi di rumah sehat yang sudah ada di pondok. Sementara mereka yang memiliki gejala dan belum keluar hasil itu kita satukan. Jadi di sini anak-anak yang terkonfirmasi itu kita support dengan vitamin, ya, sesuai dengan protokol kesehatan yang dijalankan. Kita support dengan vitamin C, terus dengan kegiatan berjemur dan diet makanan hari-harinya. Kemudian pemakaian masker itu juga kita ketatkan. Jadi bahwa untuk kegiatan setiap kegiatan para santri itu wajib pakai masker, ya, wajib pakai masker. Kemudian menjaga jarak. Dalam proses belajar mengajar pun untuk diterapkan pemakaian masker dan menjaga jarak itu tadi. Untuk siswa yang sakit itu memang kita pisahkan. Jadi memang dipisahkan. Jadi yang sakit memiliki gejala itu kita pisahkan. Gejala ini maksudnya gejala saluran nafas, ya, saluran nafas. Jadi anak-anak di dalam ini yang terkonfirmasi pun sebenarnya kondisinya secara fisik bagus, sehat. Beberapa anak yang positif ini juga ada yang bergejala, gejalanya ringan. Jadi ada yang cuma pilek, ya, cuma pilek kayak gitu. Jadi gejala ringan dan itu sudah kita terapi, sudah kita tidak lanjutin di rumah sehat. Jadi kunjungan tadi benar disampaikan Ibu Darlela bahwa kunjungan ke pondok ini kita rutinkan. Jadi kita jadwalkan setiap hari Senin kita memang melakukan kunjungan untuk pemantauan kesehatan anak-anak santri di sini. Untuk hari ini, untuk dalam minggu-minggu yang kemarin ya kasus ini, jadi kita itu jadinya rutin setiap hari kita pantau karena memang ada kasus yang sudah terkonfirmasi di sini. Nah, mungkin itu saja, Ustaz. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kami, ya, dan alhamdulillah walaupun kemarin menghasilkan kepanikan ke beberapa wali kepada kami semua untuk menangani anak-anak santri kita semua dan memberikan kepada, apalagi sudah ada penjelasan dari dinas kesehatan sendiri kepada kami. Dan apa yang saya cuma ngasih kesempatan 3 orang barangkali untuk bertanya. Kita sebenarnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak ditinggalkan, sholat semua dan segala macam, tapi ada beberapa hal yang kita kurangi, seperti guru dari luar kita stop, ya. Ini sebelum mereka datang sudah kita stop. Ya, sudah kita stop. Jadi kalau guru dari luar tidak tatap muka. Yang tatap muka adalah murni guru-guru yang ada di dalam, ya. Itu pun dengan protokol kesehatan, seperti harus pakai masker, terus setoran tetap ada jaraknya, dan belajar banyak mereka di ruang yang terbuka. Memang ada beberapa waktu di dalam ruangan yang tertutup seperti kelas. Jadi kalau belajar, untuk pelajaran yang selain di pondok ini, yang gurunya dia ada di luar, sementara ini kita stop sampai waktu yang kondusif. Jadi sistemnya ya tetap dengan daring, ya, atau dengan memberikan tugas untuk pelajaran-pelajaran yang gurunya dari luar. Tapi kalau teknis ibadah kita buat atur jadwal dan segala macam, ya. Ada yang di masjid, ada yang di asramanya dan semuanya. Itulah yang dilakukan di pondok ini. Menghafal, ibadah, pelajaran pesantren yang lainnya, semuanya dengan mekanisme ala protokol kesehatan pesantren modern Arisalah. Nah, tetapi hal seperti ini dalam rangka menjamin kesehatan, tentu kami mendengarkan saran dari Dinas Kesehatan dan juga Dr. Dwi bahwasanya anak-anak ini juga kesehatannya harus dicek. Sama seperti kita semua ini perlu ngecek kesehatan. Ada keluhan perlu dicek, karena perlunya pengecekan dini ini tidak ada lain, penanganan juga nanti cepat. Itu saja harapan kami.